Sudah siap? Insyaallah sudah. Mari Islamania semua, sama-sama kita dengerin penampilan dai dari Marda Sari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ceria bersama Extra FM dalam membentuk generasi Qurani agung dalam moral, unggul dalam intelektual. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan daun-daunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menulis nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan seorang Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Bulan Ramadan, semua elemen masyarakat muslim menyambut datangnya bulan Ramadan dengan segala kegembiraan dan sukacita, karena kerinduan yang mendalam ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang posting menu sahur, berbuka, ada yang post foto pas lagi tarawih, tadarus, ada yang lagi maraton, dan masih banyak lagi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, nikmat, serta bulan yang banyak memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam. Sebab dengan datangnya bulan istimewa ini, umat muslim banyak belajar bersabar dalam menghadapi permasalahan, tidak mudah marah, bersikap loyal pada tetangga, memiliki sikap empati, dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang kesemua itu tak lepas dari turut adilnya bulan Ramadan sebagai pembentuk akhlak terpuji, serta meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah mutiara dakwah yang saya beri judul Ramadan sebagai bulan pembentuk akhlak dan meraih rahmat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhlak yang baik adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh umat Islam, karena akhlak merupakan akhlak yang baik adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh umat muslim. Karena dikatakan pula akhlak merupakan salah satu simbol atau ikon seorang muslim. Maka di sini kami akan memaparkan secara sederhana mengenai manfaat akhlak terpuji serta peran bulan Ramadan dalam pembinaan akhlak. 1. Ramadan sebagai bulan pembinaan akhlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas menegaskan akan tujuan utama diwajibkannya puasa, yaitu untuk menghidupkan takwa di dalam hati, menumbuhkan akhlak mulia di dalam jiwa. Sebagaimana ia juga bertujuan untuk memunculkan spirit baru bagi orang-orang yang beriman. Puasa merupakan salah satu sarana dari itu semua karena ia mampu meningkatkan sisi rohani dan akhlaki bagi orang yang berpuasa, sehingga mampu memperkokoh kehendaknya dan membawanya untuk taat dan patuh terhadap apa yang dicintai Allah dan diridhonya, dan melindunginya dari tunduk kepada syahwat dan mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejahatan, sebagaimana pencegah dirinya dari ucapan kotor, dosa, permusuhan atas orang lain. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin para pendengar setia Radio Extra FM. 2. Ramadan sebagai urgensi akhlak bagi kebangkitan umat. Akhlak yang baik adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh umat Islam, karena akhlak merupakan bentuk real dari agama yang rahmatan lil alamin. Maka sangat ironis jika agama yang rahmatan lil alamin ini mempunyai pemeluk yang buruk dan bejat akhlaknya. Dan sebenarnya eksentesis umat Islam itu tampak pada akhlaknya. Jika rusak akhlaknya, maka hilang pula eksentesisnya. Oleh sebab itu, melalui bulan Ramadan diharapkan membentuk kembali dan menata kembali diksi atau penurunan akhlak yang terjadi pada umat Islam saat ini. Dan umat Islam yang mumpuni adalah umat Islam yang mampu mensinergikan dan memperkomitiskan antara ibadah ruhiyah dan kreativitas materi, dan antara keberhasilan hidup di dunia maupun keberhasilan hidup di akhirat. Dan para cendekiawan menyadari bahwa undang-undang saja tidak akan cukup untuk memuluskan jaminan atau memuluskan satu pekerjaan dan produktivitas yang baik. Sementara di sini ibadah akan mampu mewujudkan ketakwaan, kemuliaan akhlak jiwa yang hidup sebagai tujuan asasi bagi seluruh undang-undang dan syariat. Dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda beliau, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq." Karena urgennya akhlak bagi kebangkitan umat, Islam menginginkan melalui bulan yang penuh berkah pada bulan Ramadan pada setiap tahunnya untuk mengingatkan umat Islam agar berpegang teguh pada akhlak mulia, sehingga mampu memproduksi peradaban dan memberi ketenangan hidup di dunia. Baiklah, cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui bulan yang penuh berkah dapat menguatkan akidah, memantapkan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya turun dari sini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Menanam padi selalu di sawah, meski banyak hamanya. Andai ada tutur saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah, ilal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dai dari Marda Sari. Langsung saja kita dengerin masukan dari Pak Ustadz Yasirli. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Marda Sari. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari Ustaz? Desa Tanjung Mas. Ya, ini ada beberapa catatan nih, Nak, yang perlu diperbaiki di kemudian hari. Yang pertama adalah suara terlalu puitis. Jadi Marda Sari ini bukan Sari Tilawah di Syahil. Kalau Sari Tilawah Syahil dia temponya agak panjang. Sedangkan kita pensyarah ataupun dai. Jadi kalau dai nanti di Sulta menyampaikan satu ceramah dengan nada-nada puisi, nanti orang akan heran, ini berpuisi itu mau ceramah ya. Kemudian selanjutnya tempo suara terlalu cepat di bagian-bagian yang awal tadi, yang ada yang cepat tadi, itu di situ buat bisa dimainkan. Apa tadi kalimatnya? Biar kita praktek. Segala puji. Nggak ada yang dicepatkan tadi, ada beberapa kalimat dicepatkan.
itu bisa dimainkan per koma dia, dimainkan katanya intonasinya, insya Allah lebih bagus. Kemudian gerak tangan yang monoton, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sedangkan katanya tak sesuai dengan gerakan tangannya. Jadi diusahakan apa yang diucapkan sama dengan sesuai gerakan gayanya. Termasuk tadi salam penutup, kan tadi waridho wal inayah. Waridho itu apa? Dia di kepala. Salam penutup nggak usah dipakai gaya, nggak ada masalah. Waridho, kalau berikan begini waridho, nggak usah lagi waridho wal inayah. Ini salah nih, penggunaan ya, tangan di posisi salam dan penunjukannya pun salah. Kemudian selanjutnya mimik, ada yang berbentuk sedih tapi disenyumin, ya, berlawanan. Kemudian selanjutnya isinya ini Ustadz Ali Bashir, sebenarnya ini bisa dibuat beberapa pidato nih Ustadz ya. Ya. Terlalu banyak, pilih aja satu poin ini. Satu misalnya poin tadi, yang poin pertama tadi Ramadan apa tadi, itu satu judul aja udah selesai. Ini bisa dibuat menjadi beberapa judul nih dari judulmu. Ini bisa diimpress lagi. Kemudian selanjutnya tadi ada bacaan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba, enggak ada kutiba. Ta itu enggak berbunyi begitu dia. Dia itu ta itu memang memiliki sifat hamas, tapi hamasnya itu ketika dia mati di ujung. Bunyinya sedikit tak berlebihan. Tadi ada usah dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Itu salah, kutiba. Enggak ada kutiba ya. Dan berbunyi desis ya. Desisnya di akhir. Hamasnya itu berlaku ketika di akhir. Karena ta itu memiliki sifat hamas dan syiddah. Kemudian yang selanjutnya jelaskan saja puasa itu untuk akhlak. Ini tadi hadisnya innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak, ini lebih cocok judulnya itu pentingnya akhlak daripada tadi kan Ramadan judulnya. Jadi kalau bisa cari hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang lebih mengarah ke akhlak. Jangan innama bu'itsu dijauh. Yang terakhir hadis lebih ke arah judul lain. Mungkin ini Ustaz terus perbaiki yang Ustaz kasih saran tadi dari segi intonasi dan segala macam. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Ali Bashir? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Mardah Sari. Waalaikumsalam. Sudah pernah ikut sini? Belum ya. Jadi pembukaannya sudah baik ya. Tapi agak singkat aja ya. Kemudian judulnya terlalu panjang. Nah, kalau judul itu singkat, tepat, padat. Nah, ini panjang sekali. Judulnya apa tadi? Ramadan Sebagai bulan pembentuk akhlak dan meraih rahmat. ada dua itu, akhlak dan rahmat ya. Nah, kemudian pembukaan juga terlalu panjang. Ya. Kemudian tetap sistematika ceramah itu salam, puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, judulnya. Kemudian bacakan Qur'annya. Ada nggak Qur'annya tadi? Ada surah. Jadi usahakan yang dibaca itu sesuai dengan temanya, ya. Nah, kemudian terlupanya lama tadi. Sudah baik, ada poin-poin 1, 2. Kemudian judulnya tadi tentang Ramadan sebagai urgensi akhlak bagi kebangkitan umat. Nah, nanti waktu kesimpulan disampaikan ya. Intonasinya suaranya tinggi terus, ya, seperti gelombang, ada tinggi, ada rendah, ya. Kemudian hadisnya bacakan perawinya. Apa tadi? Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. itu siapa yang meriwayatkan itu? Jadi cari ya ke depannya. Kemudian ada yang terlupa, kemudian kesimpulannya nggak ada. Tapi yang jelas tuh Ananda Martasari, terima kasih sudah hadir. Semoga Allah berikan keberkahan dan tetap semangat ikut lomba-lomba berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih buat Mardasari sudah tampil dengan tidak grogi, sudah hebat ya pada sore hari ini ya. Semangat lagi, belajar lagi.